Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the Jixiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Feng Lei seketika mengatakan bahwa Zhao Taizi kehilangan kesadaran. Su Jingming memenangkan pertandingan semifinal pertandingan individu ini. Orang-orang pun seketika bersorak dan menyebut Thunder Emperor luar biasa. Su Jingming mengatakan bahwa face teknik Zhao Taizi memang agak lemah. Dirinya sia-sia menaruh harapannya pada Zhao Taizi. Lalu orang-orang yang melihat hasil pertandingan ini pun bertanya, bukankah Su Jingming selalu menggunakan tombak? Tidak mereka sangka Su Jingming punya piece teknik di level master. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dan yang lebih gila lagi, mereka tidak akan tahu soal ini kalau Zhao Tiazi tidak mengajak beradu piece teknik. Mereka pun bertanya-tanya sebenarnya ada berapa banyak kartu as yang Su Jingming simpan. Sementara itu, Yang Zentian mengatakan kepada Dekan Liu bahwa sepertinya yang sombong itu bukan Su Jingming tapi Zhao Taizi dari pihak Universitas Qingjing. Dekan Liu meminta Yang Zentian untuk tidak senang lebih dulu. Masih ada pertandingan final. Selama masih ada Wang Qi, Universitas Modu tidak mungkin bisa merebut gelar juara. Dan segera Dekan Liu pergi. Lalu Dekan Liu yang menemui anggota timnya bertanya kepada Zhao Taizi, seberapa parah lukanya? Zhao Taizi mengaku bahwa dirinya tidak apa-apa, semuanya cuma luka luar. Mendengar hal ini, Dekan Liu mengatakan bahwa sepertinya Su Jingming ini masih tahu batasan saat bertarung. Dekan Liu kini berpesan kepada Wang Qi bahwa di final nanti, kalau Wang Qi bisa mengalahkan Su Jingming, usahakan jangan sampai merusak pondasinya. Wang Qi mengerti dirinya tidak akan sekejam itu. Dalam pikiran Wang Qi ini cuma sekedar turnamen. Mereka bukan musuh yang harus saling membunuh. Lagi pula Su Jingming itu pengguna ability rank double S. Kalau dirinya berani macam-macam, para petinggi pasti akan menghabisi dirinya. Kemudian kini Feng Lei mengumumkan bahwa selanjutnya adalah pertandingan babak kedua. Dengan ini, dirinya akan mempersilahkan Wang Qi dari Universitas Qingjing dan Kongxi dari Universitas Modu untuk naik ke arena. Lalu 5 menit kemudian Feng Lei kini mengucapkan selamat kepada Wang Qi dari Universitas Qingjing yang berhasil menang dan masuk ke final. Dan babak final akan diadakan 1 jam lagi. Di samping itu, Su Jingming yang melihat pertandingan ini berharap bahwa Wang Qi tidak membuat dirinya kecewa. Ling Suwang pun menilai yang satu Pusaido rank S level 4 peringkat atas, yang lainnya rank double S level 3 peringkat atas. Pertandingan kali ini pasti akan menyita perhatian banyak orang. Lalu kini pertandingan final ini pun banyak diberitakan di media online dan sangat dinantikan. Akankah Universitas Modu merebut kembali kejayaannya? Atau Universitas Qingjing yang akan mendominasi? Level 3 peringkat atas melawan level 4 peringkat atas. Siapa yang akan menjadi juara di kategori individu? Dan berita lain pun juga mempertanyakan apakah Awakener rank double S bisa melewati perbedaan 1 level dan mengalahkan lawannya. Mereka akan segera tahu jawabannya. Hingga berita dengan judul yang berbeda kini menjadi trending di media online. Di sisi lain, Cusuan yang hanya bisa melihat perkembangan Su Jingming dari media sosial pun sangat senang mengetahui Su Jingming akan bertanding di final dan memberikan semangatnya. Lalu 1 jam kemudian Feng Lei kini mengucapkan terima kasih karena telah menunggu. Mereka akan melanjutkan pertandingan di hari ke-8 dari kompetisi Liga Universitas Nasional, final kategori individu. Mereka akan segera sambut Wang Qi dari Universitas Qingjing dan Su Jingming dari Universitas Modu untuk memasuki arena. Hingga saat Wang Qi memasuki arena, penonton kini meneriakkan nama Stone Lord berulang kali.
Begitu juga dengan Su Jingming, nama Thunder Emperor juga disebut berulang kali. Hingga kini, kedua peserta saling berhadapan. Wang Qi mengatakan bahwa tahun ini ada dirinya. Su Jingming pasti kalah. Kejayaan akan jadi milik Universitas Qingjing. Su Jingming pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya akan melihat seberapa hebat Wang Qi. Sampai bicara begitu sombong. Hingga kini Feng Le pun mulai menghitung mundur. Di saat kata mulai, Su Jingming telah mengaktifkan Thunder Extreme State dan Wang Qi mengaktifkan Earth Tempered Body. Hingga kedua aura ini saling beradu di arena. Salah seorang pun bertanya apakah ini benaran liga antar universitas nasional, rasanya seperti lagi nonton pertarungan pengguna ability level 5. Orang lain mengatakan bahwa para mahasiswa tingkat akhir tahun ini terlalu kuat. Namun temannya tidak membenarkan hal itu, yang satunya itu mahasiswa tahun pertama. Lalu kini di arena, Su Jingming seketika melepaskan serangan Thunder Spear. Wang Qi mengatakan bahwa Thunder Spear itu tidak akan mempan. Ability tipe petir milik Su Jingming itu secara alami lemah terhadap ability tipe bumi miliknya. Hingga kini Wang Qi membangun sebuah dinding batu untuk memblokir serangan Thunder Spear. Dan setelahnya Wang Qi mengatakan bahwa sekarang gilirannya. Dan seketika Wang Qi melepaskan Explosive Step Happy Earth Slash. Su Jingming segera merespon serangan ini dengan battle skill Lightning Gale Break. Hingga kini kedua serangan saling beradu dan hasilnya Wang Qi yang terpukul mundur. Dalam pikiran Wang Qi, battle skill rank D milik Su Jingming bisa menahan battle skill rank A miliknya. Wang Qi pun merasa aneh, ada yang tidak beres. Su Jingming pun bertanya apakah Wang Qi ketakutan. Kemana perginya sikap sombong Wang Qi tadi? Segera kini Su Jingming menggunakan skill Lightning Flash dan melepaskan ayunan tombaknya. Namun Wang Qi masih bisa merespon serangan ini dan menahannya. Wang Qi yang menahan serangan ini menilai kekuatan serangan Su Jingming sangat luar biasa. Hingga Wang Qi kembali terdorong mundur. Wang Qi pun kini mengakui Su Jingming memang sangat kuat. Jika demikian, biar dirinya perlihatkan wujud kekuatan penuhnya pada Su Jingming. Segera Wang Qi mengaktifkan Earth Guardian dan segera kini Wang Qi maju menyerang ke arah Su Jingming. Akan tetapi Su Jingming dengan santai menahan serangan ini. Hingga kini mereka saling balas serangan dengan tempo yang sangat cepat. Orang-orang yang melihat ini mengatakan bahwa spear teknik milik Su Jingming sudah mencapai level master. Fist teknik dan spear teknik semuanya sudah di level master. Pemahaman Su Jingming terlalu mengerikan. Sementara itu, Su Qingling menilai bahwa Su Jingming ternyata sehebat ini dalam pertarungan jarak dekat. Lalu dalam pikiran Wang Qi, waktu maksimal Earth Guardian miliknya cuma 5 menit. Dirinya harus secepatnya mengalahkan Su Jingming. Sedangkan Su Jingming sendiri menilai bahwa ability miliknya sudah terkuras lebih dari separuh. Tubuhnya pun mulai melemah, tapi Wang Qi masih belum bisa dirinya kalahkan. Wang Qi pun mengatakan kepada Su Jingming jika diberi waktu 1 tahun lagi, dirinya pasti tidak akan bisa mengalahkan Su Jingming. Tapi untuk sekarang Su Jingming pasti tidak akan mampu menahan serangan miliknya. Su Jingming pun menanggapi ini dan menyebutnya sangat kebetulan dirinya juga punya satu battle skill yang belum pernah dirinya tunjukkan. Kalau bisa menahannya itu berarti Wang Qi yang menang. Hingga kini Wang Qi melepaskan battle skill Mountain Crashing, Earth Splitting Slash, dan Su Jingming kini melepaskan battle skill Thunder Piercing Demon Slaying Spear. Hingga ledakan besar pun terjadi saat dua serangan ini saling bertabrakan. Lalu setelah kepulan asap memudar, hasil pertandingan pun kini terlihat. Wang Qi yang melihat kondisi tubuhnya berlubang menyebut ini tidak mungkin, tombak Su Jingming sangat cepat. Feng Le pun segera mengumumkan hasil pertandingan bahwa peserta Wang Qi kehilangan kesadaran. Selamat kepada Su Jingming yang telah memenangkan Liga Nasional Antar Universitas untuk kategori individu. Hingga kini arena pun dipenuhi teriakan kata Thunder Emperor. Qi Yuyun pun menyebut Su Jingming sangat hebat bisa juara 1. Tang Qi menyebut sepupunya memang sangat luar biasa. Zhao Mingyang menyebut Su Jingming sangat keren. Sementara itu Chu Xuan menilai bahwa dirinya juga harus berlatih lebih giat lagi. Setelah dapat sertifikat farmasi tingkat ketiga, dirinya akan menemui Su Jingming. Lalu Shen Dongling menyebut kapten mereka menang.
Yao Fang menyebut Su Jingming memang pantas jadi kapten Akademi Modu. Dalam pikiran Yang Zentian, asal bisa menang satu kategori lagi, Universitas Modu akan jadi juara umum di Liga tahun ini. Sedangkan saat ini, tim Qingxing pun hanya bisa menerima kenyataan ini. Dekan Liu mengatakan kepada semuanya untuk tidak berkecil hati. Mereka masih punya pertandingan tim melawan Universitas Modu besok. Luka Wangki bisa sembuh dalam semalam. Mereka masih punya peluang di pertandingan tim. Su Fing kini mengucapkan selamat kepada Ling Xuang atas kemenangan Modu. Ling Xuang mengucapkan terima kasih serta mengatakan bahwa penampilan Wang Qi juga cukup bagus. Dalam pikiran Ling Xuang ini sangat disayangkan. Su Ping malah menolak taruhan dengan dirinya. Sementara itu, Su Jingming yang berjalan kembali pun kini telah ditunggu oleh banyak wartawan untuk diwawancarai. Mereka pun mulai bergerak cepat untuk bisa berbicara dengan Su Jingming. Mereka harus dapatkan berita utama malam ini. Tidak hanya wartawan, beberapa perusahaan juga kini ingin mengobrol dengan Su Jingming. Tidak peduli berapapun biayanya, mereka harus mengontrak Su Jingming sebagai brand ambassador perusahaan mereka. Di saat yang sama, Su Qingli kini mendekat kepada Ling Xuang dan menyapanya karena lama tidak bertemu, serta bertanya bisakah dirinya berbicara sebentar dengan Su Jingming. Ling Xuang pun mengatakan bahwa itu tentu saja bisa. Hingga kini Ling Xuang menjemput Su Jingming melalui dimensi ruang dan menariknya masuk ke dalam hingga para wartawan gagal menemui Su Jingming. Lalu kini berpindah ke sebuah ruangan. Ling Xuang segera mengenalkan Su Qingli kepada Su Jingming. Dia ketua Thunder Martial Hall. Su Jingming pasti pernah mendengarnya. Segera Su Jingming kini memberikan salamnya. Su Qingli meminta Su Jingming untuk santai. Dirinya ini teman lama Ling Xuang, mereka bisa duduk dan berbicara pelan-pelan. Lalu Su Qingli mengatakan bahwa level 3 peringkat atas bisa mengalahkan level 4 peringkat atas dan menguasai banyak battle skill rank A dan rank S. Penampilan Su Jingming sangat menakjubkan. Dirinya penasaran apakah Su Jingming tertarik untuk bergabung dengan Thunder Martial Hall mereka atau tidak. Su Jingming mengatakan bahwa dirinya belum lulus dari Universitas Modu, jadi urusan itu belum dirinya pikirkan. Su Qingli tertawa soal lulus ini. Sebenarnya kalau Su Jingming bersedia, Su Jingming bisa lulus lebih cepat dari Universitas Modu. Su Jingming kaget mendengar lulus lebih cepat ini. Apakah Universitas Modu punya peraturan seperti itu juga? Ling Xuang mengatakan bahwa mereka memang bisa mengajukan kelulusan lebih cepat, tapi harus lewat persetujuan pihak universitas. Su Qingli mengatakan bahwa dirinya juga tidak yakin Su Jingming bisa bertahan selama 4 tahun di Universitas Modu, karena sumber daya di universitas hanya berguna bagi pengguna ability di bawah level 4. Sedangkan Su Jingming sekarang sudah level 3 peringkat atas. Ling Xuang pun membenarkan hal itu. Di tahun keempat pun tidak banyak mahasiswa yang bisa mencapai level 4. Su Qingli menambahkan kalau dibandingkan dengan universitas, kekuatan Thunder Martial Hall jauh lebih besar. Ada beberapa Martial Sign level 9 dan sumber daya yang melimpah. Dan yang lebih penting lagi, semua ketua dari masa ke masa adalah pengguna ability tipe petir. Ada puluhan ribu battle skill tipe petir di tempat mereka. Dalam pikiran Su Jingming, selagi ada sistem, dirinya tidak terlalu peduli dengan sumber daya eksternal. Tapi kalau soal battle skill itu beda lagi. Su Qingli pun menekankan asal Su Jingming mau bergabung dengan Thunder Martial Hall, mereka siap memberikan 4 keuntungan utama untuk Su Jingming. Pertama, dana operasional sebesar 100 juta Dacia koin setiap bulan. 2. Hak untuk mengikuti camp pelatihan para jenius di markas besar global Thunder Martial Hall. Ketiga, semua battle skill di Thunder Martial Hall bisa dibaca secara gratis, termasuk rank S, rank double S, sampai rank triple S. Dan keempat, Su Jingming akan jadi murid langsung dirinya. Dan dirinya sebagai pengguna ability sign akan secara khusus membimbing Su Jingming. Su Jingming menilai, 2 tawaran pertama biasa saja, tapi yang ketiga benar-benar menggoda. Kalau yang keempat ini membuat dirinya penasaran. Su Jingming seketika bertanya apa itu pengguna ability sign. Bukankah Su Qingli adalah martial sign level 9? Su Qingli pun bertanya apakah Su Jingming belum tahu.
Ling Xuang mengatakan bahwa Su Jingming selalu belajar pertarungan jarak dekat dengan Yang Zentian dari Akademi Senjata. Wajar saja kalau Su Jingming belum tahu. Pengguna ability sign adalah sebutan dari peradaban kuno untuk elemental master level 9. Sedangkan martial sign adalah sebutan untuk martial artist level 9. Pembagian pengguna ability menurut peradaban kuno yang ahli pertarungan jarak dekat adalah martial artist. Sedangkan yang jarak jauh adalah elemental master. Zhou Li pun menambahkan meskipun secara sederhana, martial artist dan elemental master bisa dibedakan berdasarkan jarak serangan. Tapi sebenarnya hanya pengguna ability yang mempelajari battle skill tipe Spirit Refining yang bisa disebut sebagai Elemental Master. Battle skill tipe Spirit Refining pada dasarnya mirip dengan battle skill tipe Body Tampering. Hanya saja yang dilatih adalah Spirit. Hanya pengguna ability dengan Spirit Power mencapai 6000 Hz yang dapat mempelajari battle skill tipe Spirit Refining. Ling Xuang mengatakan bahwa hanya pengguna ability level 5 yang bisa mencapai spirit power sebesar itu. Jadi pihak universitas tidak mengajarkan battle skill tipe spirit refining. Lalu Su Qingli mengatakan bahwa battle skill tipe refining juga punya tingkatan. Kalau Su Jingming bergabung dengan Thunder Martial Hall, dirinya akan mengajarkan Su Jingming battle skill tipe spirit refining rank double S. Ini adalah battle skill tipe spirit refining dengan rank tertinggi di bintang biru saat ini. Su Jingming pun kini memikirkan soal rank double S ini. Su Jingming pun bertanya bisakah dirinya diberi waktu untuk berpikir lebih dulu. Su Qingli pun mengatakan bahwa itu tentu saja bisa. Tawaran dirinya berlaku selamanya. Tapi sebaiknya setelah spirit power mencapai 6000 Hz, langsung temui dirinya secepatnya, jangan sia-siakan waktu belajar Su Jingming yang berharga. Su Jingming pun mengerti dan mengucapkan terima kasih dan setelahnya Su Jingming izin pamit pergi lebih dulu. Lalu Su Qingli mengatakan bahwa murid Ling Xuang cukup waspada ternyata. Ling Xuang mengatakan bahwa itu sudah jelas. Saat ini Su Jingming orang nomor 1 di Universitas Modu miliknya. Mental dan kekuatannya memang luar biasa. Su Qingli pun bertanya soal ini baru 3 tahun berlalu Ling Xuang sudah melupakan Thunder Martial Hall. Padahal mereka ini sahabat baik, Ling Xuang mengatakan justru karena itulah dirinya harus melupakannya. Apakah Su Qingli mau kalau Martial Hall mereka diganggu oleh orang-orang dari keluarga Li? Su Qingli pun meminta Ling Xuang untuk tenang, cepat atau lambat dirinya pasti akan menghabisi mereka. Sebenarnya kali ini dirinya bukan cuma datang untuk Su Jingming, dirinya ingin meminta Ling Xuang untuk kembali. Dirinya juga membutuhkan Ling Xuang. Ling Xuang bertanya, bukankah Su Qingli hanya ingin merebut muridnya? Sekarang bahkan dirinya juga rencana Su Qingli sangat hebat. Tapi lupakan saja kalau dirinya kembali keluarga Li pasti akan mengetahui keberadaan dirinya dan datang mencari dirinya lagi. Dirinya tidak mau lagi berurusan dengan keluarga Li dan juga tidak mau Thunder Martial Hall berada dalam posisi sulit karena dirinya. Su Qingli pun bertanya apakah mereka berani 3 tahun yang lalu saat dirinya baru menembus level 9 dan menjabat sebagai ketua, saat itu posisi dirinya masih belum kokoh. Makanya Ling Xuang jadi menderita, tapi sekarang sekalipun keluarga Li punya 10 nyawa, mereka tidak akan berani menerobos markas besar Thunder Martial Hall. Selain itu, Thunder Martial Hall baru saja menerima murid baru yang merupakan pengguna ability rank A tipe spasial. Menurutnya, lebih baik Ling Xuang saja yang membimbingnya secara langsung. Ling Xuang pun tidak menduga ini, itu memang hal yang langka. Dirinya akan pikir-pikir lebih dulu, nanti akan dirinya beri jawaban. Sementara itu, Su Jingming pun memberitahu Yang Zentian soal tawaran yang Su Jingming dapat dari Thunder Martial Hall. Yang Zentian pun nampak kaget dengan 4 keuntungan ini. Sepertinya Thunder Martial Hall memang sangat serius. Namun Yang Zentian meminta Su Jingming untuk mendengarkan penawaran dari Violin Bear Martial Hall sebelum mengambil keputusan. Su Jingming pun bertanya apakah Violin Bear Martial Hall punya battle skill tipe Spirit Refining rank double S. Yang Zentian mengatakan bahwa itu tidak ada setahunya di seluruh negara Xia, cuma Thunder Martial Hall yang memilikinya. Su Jingming pun mengerti dirinya rasa Thunder Martial Hall memang jauh lebih cocok untuk dirinya. Yang Zentian mengatakan bahwa dirinya pikir Su Jingming tidak suka dengan gaya bertarung Elemental Master yang menyerang dari jarak jauh. Su Jingming bertanya bukankah dirinya juga sudah mempelajari Divine Thunder Art dan Thunder God Finger.
Su Jingming juga meminta pendapat Yang Zentian selaku gurunya. Kapan dirinya harus lulus lebih awal dan pergi ke Thunder Martial Hall. Yang Zentian meminta Su Jingming untuk tidak terburu-buru. Battle skill tipe Spirit Refining butuh spirit power minimal 6000 Hz untuk bisa dipelajari. Kalau sudah mencapai level 4 peringkat menengah atau peringkat atas, Universitas Modu sudah tidak bisa menandingi Thunder Martial Hall lagi. Su Jingming pun mengerti dirinya akan fokus untuk kompetisi tim besok. Lalu keesokan harinya Feng Lei kembali mengucapkan selamat datang di hari ke-9 Liga Nasional. Hari ini mereka akan mengetahui siapa yang akan jadi juara dari kompetisi tim. Hanya ada 2 universitas yang berhak memperebutkan gelar juara kompetisi tim. Salah satunya adalah tim Universitas Modu yang tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan. Guan mengatakan bahwa ini pertandingan terakhir gelar juara, pasti jadi milik Modu. Yao Fang pun membenarkan hal itu. Su Jingming pun mengatakan bahwa setelah hari ini, Universitas Modu akan kembali berjaya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.